Bayangin, sebuah rancangan undang-undang diperjuangkan, mandek bolak-balik di Dewan Perwakilan selama lebih dari 20 tahun. Dan akhirnya, pada April 2026 kemarin, sah diketok palu. Nah, ini bukan soal politik atau janji pemilu ya. Ini murni soal jutaan orang yang selama ini kerja, tapi nggak diakui secara hukum sebagai pekerja. Pekerja rumah tangga atau PRT. Hari ini kita bakal bedah tuntas isi dari UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga alias UU PPRT. Coba, di rumah kalian ada asisten rumah tangga, pengasuh anak, atau mungkin sopir pribadi. Kalau iya, wah kalian wajib banget nyimak sesi ini sampai habis. Soalnya posisi mereka di mata hukum dan otomatis kewajiban kalian sebagai pemberi kerja mulai sekarang berubah total. Di sesi bedah materi kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari konteks sejarahnya, terus bongkar 14 hak utama, 10 klaster pekerjaannya apa aja, gimana aturan BPJS dan agen penyalur, sampai nanti masa transisinya. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, kita bahas konteks sejarahnya dulu nih. Gimana ceritanya status pembantu akhirnya bisa naik kelas jadi pekerja sah. Jadi gini, bayangin aja, RUU ini tuh udah diusulkan dari tahun 2004. Lama banget kan? Selama ini posisi PRT itu sering banget cuma dianggap sebagai pembantu, sebatas hubungan personal aja, dan parahnya nggak ada pelindungan hukum sama sekali. Padahal di ranah global udah ada standar ILO sejak 2011. Makanya pengesahan di bulan April 2026 ini benar-benar jadi tonggak sejarah. Undang-undang baru ini tuh sebenarnya bikin standar kita sejalan dengan Konvensi ILO nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Intinya cuma satu, negara akhirnya mengakui kalau pekerjaan domestik itu adalah pekerjaan formal. Titik. Dan kita nggak lagi ngomongin puluhan atau ratusan orang loh. Estimasi di tahun 2022 kemarin, ada sekitar 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. 5 juta! Ini urat nadi perekonomian buat jutaan keluarga tangga yang selama ini beroperasi di ruang abu-abu tanpa payung hukum. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang paling krusial, 14 hak fundamental yang ada di pasal 15. Mari kita bongkar satu-satu. Kalau kita lihat tabel ini, hak-hak mereka itu dibagi jadi beberapa kategori simpel. Pertama, soal waktu. Sekarang wajib ada jam kerja yang manusiawi. Nggak boleh lagi tuh ada sistem standby 24 jam. Terus, waktu istirahat dan cuti liburan itu udah jadi hak, bukan sekedar privilege dari majikan. Kedua, hak finansial. Upah harus sesuai perjanjian dan dapat akses BPJS sampai bantuan sosial pemerintah. Ketiga, kesejahteraan dasar. Mereka bebas beribadah, harus dapat makanan yang sehat. Ingat ya, makanan sehat bukan sisa makanan semalam. Terus, lingkungan kerja harus aman dari pelecehan, dan kalau menginap, kamarnya wajib manusiawi. Ada juga hak buat mutusin kontrak sepihak kalau majikan langgar aturan. Jujur aja, ini bukan permintaan berlebihan kok. Ini cuma hak dasar pekerja yang udah berlaku di sektor lain selama puluhan tahun. Cuma sektor domestik aja yang selama ini ketinggalan. Nah, ini nih yang sering kejadian di masyarakat kita. Undang-undang sekarang dengan tegas bilang, THR wajib bentuknya uang. Udah nggak bisa lagi tuh kebiasaan lama di mana THR cuma diganti sama baju baru, sirup, atau sekotak rendang pas lebaran. Boleh aja kasih barang sebagai tambahan, tapi hak utamanya wajib uang tunai. Lanjut ke bagian ketiga, standarisasi pekerjaan domestik yang diatur di pasal 10. Aturan ini beneran memutus stigma kalau PRT itu sama dengan orang serabutan yang harus bisa semuanya. Sekarang, lingkup kerjanya dibagi resmi jadi 10 klaster. Ada memasak, nyuci baju, beres-beres rumah, ngurus halaman, jaga anak, ngerawat lansia, mengemudi, jaga keamanan rumah, ngurus hewan peliharaan, dan satu lagi kerjaan tambahan atau ad hoc sesuai kesepakatan. Implikasi praktisnya, kalian sebagai majikan wajib pilih klaster mana yang disepakati dari awal rekrutmen. Jadi nggak bisa tuh kontrak awalnya cuma buat masak dan nyapu, tiba-tiba disuruh nyuci motor tetangga tiap pagi. Harus jelas. Dan ada satu fakta mengejutkan yang bikin geleng-geleng. Sopir pribadi dan satpam rumah sekarang sah dikategorikan sebagai PRT. Artinya, semua 14 hak fundamental tadi berlaku juga buat mereka. Masuk akal sih? Coba deh kasih pertanyaan retoris ke diri kalian sendiri. Kenapa selama ini sopir kantor dapat BPJS dan perlindungan jelas, tapi sopir pribadi enggak? Padahal kerjaannya sama-sama nyetir kan? Nah, undang-undang ini akhirnya nutup celah diskriminasi itu. Masuk ke bagian keempat, aturan BPJS dan larangan super ketat buat agen penyalur. Ini pasti bagian yang paling ditunggu-tunggu dan bikin deg-degan kelas menengah.
siapa yang bayar BPJS-nya. Untuk BPJS Kesehatan, aturannya jelas banget. Kalau pekerja kalian masuk kategori miskin atau disebut penerima bantuan iuran, iurannya ditanggung full sama pemerintah lewat integrasi data. Tapi kalau mereka masuk kategori mampu atau non-PBI, iuran asuransinya wajib ditanggung oleh kalian sebagai majikannya. Terus gimana dengan BPJS Ketenagakerjaan buat jaminan kecelakaan kerja atau kematian? Nah, ini mutlak jadi tanggungan pemberi kerja sesuai perjanjian kerja di awal. Buat detail teknis besaran iurannya, kita masih nunggu peraturan pemerintah turunannya nanti. Nggak cuma majikan yang diatur, agen penyalur juga kena sanksi tegas di pasal 28. Banyak banget larangan kerasnya. Agen nggak boleh motong upah PRT, nggak boleh narik biaya penempatan dari pekerja, dan yang paling krusial nih, agen dilarang keras menahan dokumen pribadi asli kayak KTP atau ijazah. Praktek-praktek predator ini bakal disapu bersih biar pekerja aman sebelum mereka bahkan menginjakkan kaki di rumah majikan. Dan bagian terakhir, implementasi serta masa transisinya. Kapan aturan ini mulai berlaku efektif? Setelah UU ini resmi diundangkan, pemerintah ngasih masa transisi selama 1 tahun. Dalam periode setahun ini, semua aturan teknis pendukung kayak peraturan pemerintah harus udah rampung dibikin. Agen-agen penyalur juga punya waktu 1 tahun ini buat berbenah dan nyesuaiin izin usaha mereka. Jadi masih ada waktu buat kita semua beradaptasi sama sistem baru ini. Tapi ada satu pengecualian penting di masa transisi ini, terkait anak-anak di bawah umur. Buat pekerja yang umurnya di bawah 18 tahun atau mereka yang sudah terlanjur menikah dan bekerja, status dan hak mereka tetap diakui dan dilindungi. Tujuannya baik kok, melindungi mereka yang udah ada di sistem, sembari pelan-pelan menghapus praktik pekerja anak di masa depan. Kalau kita renungkan, kutipan dari para pembuat kebijakan ini merangkum semuanya dengan sangat pas. UU PPRT itu bukan sekedar tumpukan syarat administratif, ini adalah wujud nyata dari komitmen kita untuk memanusiakan manusia dan mewujudkan keadilan sosial di sektor yang sering tak terlihat. Jadi singkatnya gini, UU PPRT mengubah cara pandang kita dari yang dulunya mikir punya pembantu menjadi mempekerjakan pekerja profesional. Pertanyaannya sekarang, kalian setuju nggak dengan aturan ini? Atau ngerasa masih ada celah di pelaksanaannya? Coba deh komen di bawah. Dan di sesi bedah materi selanjutnya, kita bakal kupas tuntas sisi ekonominya. Kira-kira berapa ya beban biaya tambahan buat majikan kelas menengah? Biar nggak ketinggalan, pastikan kalian subscribe. Pamit dulu saya dari Paham Dikit ID.